Semangat pagi, wahai sahabat Akmikindo TV. Kami kehadiran narasumber yang luar biasa, seorang dokter dan juga beliau pengurus dari Akmikindo juga, dan banyak hal yang kita mau gali dari dokter yang sudah 28 tahun berkecimpung sebagai dokter dan ahli mengelola sumber daya manusia, dan banyak hal juga yang bisa beliau ceritakan tentang edukasi kesehatan. Kita perkenalkan dokter, kita panggil Dokter Pur, dan lulus dari Undip, Pak Dokter ya? Iya. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Pak Pur, terima kasih waktunya di studio Akmikindo. Kami dengar Pak Dokter banyak mengedukasi para orang-orang UMKM tentang kesehatan. Bisa cerita itu Pak? Oh iya, ya. Terima kasih ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya, sudah diundang ke TV ini, ya, bisa berbagi dengan semua ya. Ya mudah-mudahan bincang-bincang kita bisa memberikan inspirasi buat siapapun yang menyaksikannya. Ya, untuk sharing berbagi dengan UMKM sebenarnya juga sudah lama ya, kurang lebih sekitar sejak tahun 2015-an ya. Kalau berbagi itu dari tahun 2008 itu malah sering ya. Cuman memang kalau pengalaman saya ada hal yang sebenarnya paling penting untuk disampaikan ke mereka gitu. Ya, terutama menjaga aset ya. Aset ya, itu yang kita butuhkan. Jadi selama ini kan kita lupa aset yang paling mahal itu ternyata kesehatan. Ini kita mau gali. Tolong ceritakan pentingnya itu. Jadi memang kali ini saya mohon izin untuk bisa berbagi soal strategi bagaimana mengelola aset ya. Aset terutama yang paling mahal, yang termahal, yang paling penting dimiliki oleh semua orang. Khususnya ya UMKM. Ya. Di masa, apalagi di masa saat-saat ini, masa-masa krisis ya, masa-masa yang ketidakjelasan ini ada gitu, dengan adanya kondisi perang yang ada di tempat lain itu juga bisa berdampak ke kita. Apalagi juga kita sadari banyak nih teman-teman UMKM yang sudah banyak mengeluh nih, tokonya sepi, ya kan, mallnya sepi, yang ikut-ikut bazar juga sepi, gitu kan. Bahkan pakai online pun juga ya awal-awalnya memang, tapi dibandingkan sebagian ya, ada sebagian justru melejit juga ada, ya yang sukses, yang berhasil juga ada. Nah, menurut saya memang yang paling perlu disadari pertama adalah pemahaman tentang hidup ini itu yang paling penting apa sih? Ya, itu yang paling penting itu. Jadi kita prioritas itu harus kesehatan dulu ya. Iya, suka nggak suka. Ya, sekarang ya orang mau sekaya apapun ya, mau sehebat apapun, mau terkenal apapun, mau aset materinya ada di mana-mana, tapi kalau sakit, ya pertama kemampuan untuk menikmati aset atau harta atau kepintaran atau apapun itu jadi berkurang. Itu menikmati buat diri sendiri loh ya, itu sudah berkurang, apalagi mau berbagi ke orang lain. Nah, buat kita nulis buku aja atau mau menghasilkan sesuatu aja itu bisa terganggu karena sakit, apalagi kita mau siaran atau mungkin mau ceramah atau mau melakukan training kepada orang lain, ya tetap aja itu terganggu kalau kesehatannya terganggu. Bahkan kalau sudah dikatakan nggak ada gitu, kalau sampai meninggal itu ya jelas sudah nggak ada artinya semua. Apa yang sudah dimiliki itu dalam arti buat diri sendiri ya. Mungkin buat warisan masih, tapi artinya gini, mumpung kita masih dikasih hidup gitu, itu yang harus kita sadari bahwa sebenarnya aset yang paling perlu kita jaga, kita pelihara, kita hargai itu ya kesehatan. Gitu. Banyak orang di luar sana yang ya tadi punya karir bagus, mungkin juga jabatannya tinggi,
terus hartanya banyak, mungkin juga kebaikannya juga banyak, tapi ketika mereka sakit itu menurun kemampuan produktivitasnya. Jadi memang suka nggak suka, sehat itu nomor satu. Bahkan kalau nggak sehat malah bisa menggerus aset yang ada. Karena memang suka nggak suka, saya juga menyaksikan pasien-pasien saya, baik itu di rumah sakit maupun di lingkungan keluarga, di mana mereka sakit, mungkin ada uang, tapi akhirnya bisa kejual hanya untuk menghidupi kehidupan harian. Karena begini, satu nikmat ya Pak, yang paling Pak Hotman sadari, kita semua sadari, yang paling mahal adalah ketika kita masih diizinkan hidup. Kesempatan yang iya, mahal, kesempatan hidup itu. Ya karena banyak orang di sana yang lebih hebat, lebih kaya, lebih pinter, lebih baik pun sudah tidak diizinkan hidup oleh Tuhan. Allah tidak mengizinkan dia hidup. Kenapa? Ya apapun alasannya, faktanya tidak diizinkan hidup. Ya kan? Banyak ya, presiden sudah berapa yang meninggal padahal dia bermanfaat hidupnya. Ya kan? Kemudian orang-orang pintar seperti contoh almarhum B.J. Habibie. Andaikan beliau pun masih hidup, bahkan hidup terus, kita nggak rugi. Royalti beliau dapat terus, ya kan? Dan ilmunya masih kepakai terus, nggak rugi kita. Tapi kenapa sama Allah tidak diizinkan hidup? Nah, artinya apa? Itu adalah hak, ya, prerogatif Allah yang diberikan ke kita, yang suatu saat akan diminta, ya kan? Dan itu harus kita sadari, ini aset paling mahal ini, karena udah pasti akan habis. Tapi kapan waktunya? Nah, kadang orang nggak menyadari aset paling mahal ini adalah hidup. Karena mau sebesar apapun masalahnya, seberat apapun masalahnya, asal masih hidup. itu penting ya, silakan. Itu akan membuat kita tetap semangat bangkit lagi, ya kan? Masalah hilang, ada, datang, pergi itu kan hidup biasa ya. Semua orang pasti ngalamin ya. Meskipun nggak sesuai harapan atau ada yang sesuai dengan harapan, tapi itu adalah sebuah kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri. Tapi selama hidup masih, atau kita masih hidup, ya udah, itu nikmat yang paling kita sadari. Ini kenapa saya bicara soal hidup dan mati, itu kan biasa dok. Loh enggak, karena apa? Saya kerja mati-matian di rumah sakit ya untuk menyelamatkan orang agar tidak mati. Bukan dalam artian tidak mati, karena hak Allah ya. Artinya kita secara menyelamatkan mereka supaya paling tidak hidupnya jadi jangka lebih panjang. Kan Allah tergantung usaha kita, tergantung prasangka kita kan. Kalau kita diemin ya mati. Kalau kita tolong ya hidup. Faktanya banyak begitu kok. Tapi bukan kita yang menghidupkan, bukan kita yang mematikan, tapi bisa aja ya udah ditolong tapi mati juga ada. Tapi upaya untuk menolong mati-matian dalam artian sampai saya sholatnya mundur karena harus pasang ETT, harus bersihin jalan nafas, harus pasang infus dan sebagainya, itu adalah bukti bahwa hidup itu mahal. Dan faktanya ya ketika pasien pulang, rekeningnya berapa yang harus dibayar itu, jumlah account-nya, ya kan, harus dibayar tagihannya itu. Itu nyata bahwa hidup itu mahal. Ya meskipun ada yang mungkin sekarang BPJS, tapi kalau kita mau berhitung itu mahal. Saya ngerawat pasien ya, itu contohnya cuci darah atau home care lah. Home care itu pasien itu butuh oksigen. Oksigen itu macam-macam harganya, tapi nyatanya kurang lebih antara 100 sampai 150 lah per tabung. Satu orang bisa 1 tabung sampai 2 tabung sehari. Artinya kalau kita sehat nih, ini baru bicara udara ya, belum napasnya belum, tapi udara aja yang ada aja untuk bisa kita terima oksigen itu membutuhkan uang antara 100 sampai 300 ribu sehari. Jadi kalau orang nggak punya, bahasanya nggak ngapa-ngapain aja, dia udah dapat duit segitu loh sehari loh, 150 sampai 300 ribu. Itu belum alat bantu nafas. Alat bantu nafas itu sehari bisa 2,5 juta sampai 5 juta. Itu hanya buat memompa paru-paru berkembang, kempes. Belum memasukkan oksigen ke dalam darah, belum itu. Belum yang cuci darah. Cuci darah itu yang 1 minggu sampai 2 kali itu udah kaya raya banget itu. Udah miliaran itu dia duitnya.
Dia gratis, nggak merasakan. Kadang-kadang cuci darah, saya juga bingung ketemu pasien cuci darah. Ada yang biasa-biasa nggak ngerasa, bersyukur banget itu enggak. Ya saya udah 15 tahun dok, gitu aja dengan santai. Ya dok, alhamdulillah dok, saya udah 15 tahun. Itu kan beda cara mengungkapkan orang yang, aduh dok, alhamdulillah saya dari, meskipun dia dicuci darah, tapi dia bersyukur sekali, bayangin loh. Kalau dia nggak cuci darah, meninggal dia. Meskipun ada juga yang cuci darah, dia sembuh. Ini bukti bahwa sebenarnya aset yang paling mahal adalah kesehatan. Itu saya mau menekankan, kalau kita sudah tahu bahwa aset yang paling mahal kesehatan, maka semua orientasi hidup kita adalah menyehatkan diri kita dan orang lain, menyelamatkan diri kita dan orang lain. Pak Dokter, ini menyentuh karena diingatkan lagi bahwa memang aset yang paling mahal itu kesehatan. Kaitannya dengan bincang-bincang kita ini kan, ini Akmikindo TV diperdengarkan untuk sahabat-sahabat pengusaha mikro, kecil, menengah, mandiri. Langkah apa, strategi apa yang harus dilakukan, karena kita sudah disadarkan ini kesehatan itu penting, karena para pengusaha ini karena berjuang mati-matian dia lupa untuk menjaga tubuhnya begitu. Apa kira-kira strategi dari dokter? Baik, terima kasih. Jadi memang langkah yang paling penting pertama adalah kesadaran, membangun kesadaran dulu. Kesadaran kita bahwa oh ya, saya jadi apapun, mau jadi pengusaha kecil, menengah, mau usaha besar, itu kan semua kan hanya label ya. Tapi intinya dia adalah manusia. Manusia sebagai hamba Tuhan, hamba Allah, berarti dia wajib menjaga aset yang dia miliki. Apa itu tadi? Bahwa dia masih dikasih hidup. Artinya apa? Kalau orang lain yang lebih hebat aja masih diizinkan, sudah tidak diizinkan hidup, sementara kita yang jauh dari hebat kok masih diizinkan hidup. Nah, sementara kita yang jauh dari hebat tapi masih diizinkan hidup, berarti ada kesempatan untuk melakukan sesuatu yang lebih baik sehingga kita bisa paling tidak bisa sama hebatnya, atau paling tidak kita bisa mengikuti jejak-jejak kehebatan orang-orang pendahulu-pendahulu kita. Itu satu poin kesadaran. Oh ya, berarti memanfaatkan waktu. Itu paling penting. Waktu adalah uang, waktu adalah senjata. Nah, berarti ketika kita sadar bahwa oh iya kita masih ini, berarti saya nggak boleh nih, saya harus begini, saya upayakan begini supaya produktif. Saya harus menguntungkan diri saya harus menguntungkan orang lain, saya harus menguntungkan orang banyak. Itu kesadaran tentang waktu. Yang kedua tadi, kesadaran tentang aset diri kita, tubuh kita yang paling mahal, yang tidak bisa tergantikan oleh apapun. Bahkan saya pernah tanya sama orang, mau nggak kamu dikasih duit satu hari, 1 bulan 1 miliar? Mau katanya. Tapi ibu harus tinggal di ICU setiap hari, dipasang selang lewat hidung buat makan, jadi nggak boleh ngunyah. Ya, pasang ventilator lewat, jadi nggak boleh napas. Semuanya pakai mesin. Mau nggak? Nggak mau lah dok, katanya begitu. Artinya apa? Sudah terbukti. Semahal apapun besarnya biaya atau uang yang dimiliki dia, tapi dia suruh sakit, nggak mau. Semua orang pasti milih sehat. Nah, sekarang bagaimana dengan kesehatan yang mahal tadi? Sebagai pengusaha, ini bisa menjadi daya dorong, motivasi bahwa oh iya saya punya mobil yang bagus, saya punya tubuh yang bagus, kan begitu kan? Kalau dianggap ibaratkan aset, ini kan rumah misalnya, rumah ini miliaran, saya harus jaga, saya harus rawat baik-baik, ya kan? Berarti kalau mulai saya bekerja membantu diri saya supaya tetap sehat dan membuat lingkungan saya, orang lain juga sehat. Karena apa? Kalau saya bahagia, orang lain bahagia. Kalau saya sukses, orang lain juga sukses. Jadi kalau udah landasan itu, biasanya kerjaan kita, usaha kita itu bagus. Kenapa kalau sampai ada orang usahanya itu sampai nggak bagus, misalnya memproduksi produk yang laris tapi membuat orang lain jadi sakit, atau tidak peduli dengan kesehatan orang lain, atau membahayakan orang lain, karena mereka nggak sadar. Nah, kesadaran itu Pak yang paling penting, tahapan pertama. Tahapan kedua adalah paham prosesnya. Jadi ternyata tadi tahapannya supaya kita sehat itu kita harus butuh apa? Pertama kita butuh pikiran yang sehat. Ya, bukan hanya tubuh, pikiran kita sehat. Makanya kita kayak bangun kita mesti baca doa, menandakan kalau kita tuh sehat pikirannya, ya nggak? Jadi kalau orang bangun tidur nggak baca doa, berarti dia nggak sehat. Loh kok gitu dok? Dan dia nggak ingat Tuhan. Saya teringat dari ada ungkapan, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Iya.
Jiwa. Jadi memang betul. Jadi tidak bisa kita tubuh sehat aja dikatakan sehat. Sehat itu ya sehat pikirannya, sehat perasaannya, jiwanya, sehat hatinya, ruhnya sehat. Ruh tuh selalu sehat, cuman dia bisa terkotori sehingga jadi tidak dominan sehingga tubuhnya jadi sakit. Sehat raga tubuh, sehat pikiran tadi sudah, perasaan sudah. Kemudian sehat apa lagi? Sehat lingkungan tempat tinggal kita. Kalau orang sehat lingkungannya bersih. Makanya kalau kita lihat di Apmiking 2 ini kan rapi, bersih kan? Iya nggak? Bersih kan? Saya tersentuh tadi waktu kita mau siaran, Pak Pur, lap-lap juga meja untuk menghindari abu ya? Bukan gitu, itu sebuah kebiasaan. Artinya gini, kalau kita contoh lah, Bapak kalau punya barang bagus, mau di tempat bagus, ya kalau memang bisa dibersihkan dulu. Iya kan? Kalau bisa kita bersihkan dulu. Bukan karena parno takut kuman. Ini sebuah karakter bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Artinya kalau orang yang ngaku beriman, ngaku merasa dekat dengan Tuhan, Allah itu maha suci. Nah, kalau kita nih hambanya Allah yang diciptakan, berarti kita kan ciptaannya Allah nih. Berarti kita wajar dong mensucikan atau membersihkan diri. Makanya kita perlu mandi, kita perlu bersih-bersih. Itu. Dan satu sisi juga memang ada ilmunya lagi nanti. Kenapa mesti dibersihkan? Itu ada semua, ada ilmu. Ada energi yang menempel di situ. Kemudian juga kita bisa doakan tempat itu pada saat kita bersihkan, ya kan? Jadi waktu bersih bukan hanya bicara soal debu. Ya Allah, semoga yang duduk di sini tambah ganteng misalnya gitu. Ya Allah, semoga yang duduk di sini tambah rezekinya. Intinya kita berdamai dengan si kursi. Dan saat kita membersihkan kita nggak marah. Kita menjadikan dia sahabat. Kenapa? Kita bersihkan dia. Dia si kursi yang memang cuman kursi, tapi kita anggap dia teman baik. Kita bersihin, kita sayang, ya kan? Ya nggak? Itu sebuah perlakuan bahwa kita mengasihi, menyayangi lingkungan kita. Maka kita bersihin tadi kursi. Saya itu spontan, mohon maaf, saya bukannya apa-apa, memang begitu kebiasaan saya duduk. Dan kalau misalnya kita duduk di rumah tamu ya nggak begitu. Kalau misalnya di rumah orang misalnya kita bersih, nggak ada caranya sendiri. Tapi selama kalau debu kan sebenarnya bukan, cuman karena ini tempat duduk kita mau podcast, ya kan? Kan lebih senang kalau kita nyaman. Sebab tadi Pak Hotman bilang, Pak Dokter silakan milih mau duduk di mana yang nyaman ya. Ya saya buat nyaman ya, kan gitu. Tanpa harus saya nyalahin siapa-siapa loh, kan ini bukan bicara salah atau benar. Pilihan, karena di kebiasaan saya misalnya saya di kantor, nah tadi termasuk membersihkan energi-energi negatif yang ada di benda itu. Gitu. Itu ada ilmunya tersendiri itu. Gitu. Jadi ada lagi satu ya. Jadi ketika pasien itu sehat, dia harus juga memiliki energi, daya hidup yang positif, yang sehat. Jadi kalau ada orang bawaannya marah, bawaannya cemberut, sedih, dia nggak sehat itu. Itu energinya sedang terkuras. Dimulai dari pikiran itu ya? Ya bisa pikiran, bisa. Bahkan bukan hanya pikiran, lingkungan misalnya contoh. Kalau kita posisi di sini, tempat terapi, enak kan ngelihatnya, bersih. Tapi kalau tempatnya berantakan, ya kita ruwet juga lah. Apalagi kalau lingkungannya banyak yang marah-marah, banyak yang sedih, kita jadi sedih juga. Itu makanya di mana tempat tinggal itu sangat berpengaruh. Lingkungan itu besar pengaruhnya buat kita. Begitu. Jadi kaitannya dengan para pengusaha tadi, UMKM ini... Tadi baru kesadaran, pemahaman. Ini sekarang udah mulai paham nih kan? Nah, paham. Nah, kaitannya dengan pengusaha-pengusaha tadi, kalau pengusaha-pengusaha tadi itu sadar, paham, berarti apapun langkah teman-teman UMKM itu nggak jauh-jauh dari untuk menyenangkan, menyehatkan, membahagiakan diri sendiri. Kalau dia udah puas dengan diri sendiri, biasanya dia akan memuaskan orang lain. Jadi kalau orang yang sukanya mempersulit, menyusahkan orang lain, biasanya dia nggak bahagia. Pasti dia hidupnya sebenarnya sedang susah, jadi dia susah menyusahkan orang lain. Karena orang kaya cenderung mengajak orang lain kaya, orang bahagia cenderung mengajak orang lain bahagia, orang sehat cenderung mengajak orang lain untuk sehat. Itu nggak? Kalau Anda kenapa ngajak orang bisnis ini? Karena seneng kan bisnis itu. Kenapa? Menghasilkan cuan yang banyak, terus dapat ini, bisa bantu orang dan seterusnya. Nah itu menandakan bahwa
kita akan mengajak orang-orang dengan apa yang kita rasakan sendiri. Kita akan dengan semangat, bahkan kadang kita nggak perlu dibayar, karena seneng ngeliatin orang mau melakukan yang seperti kita lakukan. Dan itu memang terbukti bagus. Gitu. Kita sebenarnya bukan makhluk yang selalu bertransaksional, sebenarnya enggak, sebenarnya kita itu. Tidak begitu sebenarnya. Jadi kita UMKM dengan dimulai dari diri sendiri, menghargai, terus kita juga bukan tim transaksional, kita juga ke luar, kita juga akan menghargai orang lain dan tidak transaksional. Dalam artian apa? Ya kalau jual beli. Tapi kalau pertemanan datang ke rumah ya silahkan makan. Nggak ada lagi beli di rumah kan. Silaturahmi pakai cobain gitu kan. Intinya ada sisi, ini kan jual beli itu kan lebih kepada bagaimana kita menghargai usaha orang dan produk orang, nilai tukar, pertukaran, ya kan. Zaman dulu kan kita nggak selalu dengan uang kan, dan itu saya rasakan waktu saya jadi dokter. Saya ngobatin orang dibawain pisang, itu satu tandan tuh. Saya pernah dibeliin ubi, ya dibawain ubi pernah. Jadi nggak selalu berupa uang atau apa, karena mereka udah bahkan terima kasih yang tulus dan mendoakan dengan tulus yang bisa kita rasakan dari pasien, itu bagian dari pertukaran. Nggak harus nih dok bayarnya, enggak. Dan saya tuh ngerasakan sendiri bertahun-tahun dulu waktu pertama kali habis lulus saya praktek bekerja di daerah, itu ngerasakan bagaimana sentuhan kemanusiaan yang memang kita saling tolong menolong. Beliau sangat menghargai karena ditolong. Beliau juga kadang nganterin saya. Kadang suatu saat kadang-kadang ketemu beliau, oh beliau suka udah gitu. Makanya saya juga lah, ini rezeki balasan yang nggak pernah terpikirkan. Bahkan kadang-kadang saya lagi ngurus SIM, saya nggak pernah susah kalau di kantor tuh. Udah dok, duduk sini aja ya, semuanya diberesin. Saya pernah ngalamin dan itu berkali-kali. Tadi saya garis bawahi apa yang disebut dokter, tidak semuanya transaksional. Iya. Jadi para pengusaha kan harus, karena cuan tadi kan harus transaksi kan, padahal hidup tidak selalu transaksional kan. Apa yang harus kita lakukan selain tadi rasa syukur itu untuk para pelaku UMKM jangan melulu mengutamakan uang juga begitu. Uang dalam arti kita harus menghitung semua. Ada kalanya kita juga membantu, ada kalanya kita juga berbagi rezeki seperti Pak Dokter sebutkan tadi. Kira-kira apa nih? Sebenarnya itu merupakan bukti aja ya, bukti yang nyata yang juga banyak teman-teman UMKM juga alami ya, ketika mereka mungkin sekarang maunya sedekah Jumat, sedekah apa gitu. Sebenarnya pada saat kita ngelayani dengan penuh kasih sayang, terus kita tidak transaksional, itu juga bisa mendapatkan balasan. Bahkan sekarang lagi gencar-gencarnya ibaratnya mencari rezeki dari langit ya, yang dengan cara-cara tadi berbuat baik sama orang, bahkan berbagi, sehingga ternyata diberi kemudahan dan sebagainya yang sifatnya tidak transaksional. Nah, untuk sebagian orang ada yang memang terbukti nyata dan benar-benar berhasil karena mereka mempercayai itu. Ketika mereka berbagi, mereka dapat balasan bahkan lebih besar dari apa yang mereka bagikan. Dan saya lihat juga persaksian banyak UMKM yang mereka tambah kaya atau kaya itu dengan berbagi. Itu fakta ya, yang saya lihat dan saya saksikan. Mungkin Pak Hotman juga menyaksikan banyak UMKM yang usahanya laris dengan cara berbagi, dengan cara ya ibaratnya, wah saya adanya segini, ya udah nggak apa-apa, nggak saklek gitu ya, bisa. Yang penting, atau saya bisa nggak bayar pakai ini, bisa. Justru itu yang yang transaksi yang tidak berbasis materialistis, jadi berbasis kemanusiaan yang sangat menghargai, saling menghargai, dan bahkan ukurannya ya tadi subjektif. Kita udah merasa berlebihan, dia ngerasa belum. Kan kalau uang kan jelas tuh, ya 200.000 ya ditetapkan, oke sepakat. Tapi ada juga yang tidak disepakati, tapi sama-sama ikhlas. Jadi melatih keikhlasan masing-masing orang. Ada muncul rasa berkorban, disitulah muncullah kasih sayang. Nah, berarti rahmat Allah datang tuh karena ada kasih sayang di antara kita. Seperti itu kalau saya melihat ya. Jadi tapi bebas buat teman-teman UMKM mau usaha seperti apa sih silakan. Cuman yang saya tahu dari value yang kita petik
cerita dari kita tadi ya, cerita saya tadi bahwa ternyata kita ini manusia, kita ini hamba Allah yang dikasih hidup, dikasih kesehatan, dan ini paling mahal. Dan cara menghargainya ini nggak selalu dengan uang, ya kan? Tapi dengan cara meskipun di rumah sakit selalu dengan transaksi, ya kan? Semua dihitung dengan uang. Tapi sebenarnya masyarakat kita, apalagi Indonesia ini penuh dengan nilai-nilai kemanusiaan, ya, penuh dengan nilai-nilai toleransi. Sangat-sangat banyak orang-orang baik di luar sana yang nggak selalu hitungan uang. Kalau kita yakin gitu, kita akan ketemu dengan mereka. Makanya bagaimana dengan UMKM itu? Nah, saya juga melihat ada UMKM yang sifatnya, Bu, ini saya kepingin tapi ya udah nggak apa-apa. Ada yang seperti itu. Bahkan itu biasanya UMKM yang masih bertemu dengan manusia. Tapi kalau udah dengan AI, ada apa, itu udah saklek semua itu. Lu ada duit ambil, nggak ada duit ya selesai, ya kan? Tapi kalau yang contoh, misalnya kita makan nasi, terus kita kok enak gitu, Bu boleh nambah kuah gitu kan, ada kan ditambahi. Kalau dipaten belum tentu, ya udah segitu ya udah gitu kan. Nah beda nilai, ada yang nggak membutuhkan nilai kemanusiaan, ada yang membutuhkan nilai kemanusiaan. Nah kaitannya dengan tadi saya bicara soal aset yang termahal tadi, ya kita akan bicara aset mahal. Jadi saya mengajak teman-teman UMKM, kalau teman-teman UMKM itu sehat, itu insya Allah ya, saya doakan tuh UMKM semua pelakunya, teman-teman siapapun yang mendengarkan tuh sehat terus. Sehat tubuh, sehat tubuh. Jiwa tadi. Ya, raga, rasa, rasio, ruhani, kemudian ruangan, lingkungan, rekanan tuh pertemanan, dan satu lagi rezeki. Jadi dari 7 R ini kalau dijaga baik, itu insya Allah akan nikmat banget. Karena ruangan penting tadi, lingkungan. Rekanan, pertemanan juga penting. Kalau kita punya teman yang bagus, itu dampaknya ke kita. Hubungan kesehatan pertemanannya juga harus dijaga ya? Iya loh. Itu buat apa kalau kita, bukan buat apa sih, alangkah baiknya kalau kita itu sehat, tapi temennya juga baik-baik dan banyak sehat juga. Karena kita manusia fitrahnya butuh kebersamaan. Pak Hotman, sekaya-kayanya Pak Hotman, makan koktail termahal, tapi sendirian di lantai paling atas gedung termahal, tidak senikmat Pak Hotman makan mungkin tahu atau mendoan tapi bersama-sama teman-teman. Iya kan? Betul nggak? Iya, jadi ya situlah ternyata kita memang manusia butuh teman, dan teman itu kita manusia sosial ya. Manusia sosial. Nah, makanya saya mengingatkan teman-teman di UMKM bahwa kita manusia, sehingga kita tidak melupakan nilai-nilai yang ada dalam diri kita dalam berusaha, dan itu memang dampaknya bagus buat kesehatan secara keseluruhan ya, dalam kehidupan, berdampak dalam kehidupan sehari-hari. Pak Dokter, karena kita dibatasi waktu, ini penting untuk UMKM sebenarnya, tapi karena waktu, barangkali perbincangan kita ini Bapak buat kesimpulan kira-kira penting kesehatan, tapi tadi tidak hanya tubuh yang harus dijaga. Silakan. Ya. Baik, jadi dari yang saya sampaikan tadi, saya coba menyimpulkan bahwa sebenarnya yang paling penting, aset termahal, terbesar adalah tubuh kita, diri kita, pikiran kita, perasaan kita. Semua yang ada di dalam diri ini adalah aset paling mahal. Ya, meskipun kita pintar, tapi perasaan kita gak bagus, gak sehat, gak bagus juga. Pokoknya 7R itu penting, lingkungan, pertemanan, itu sehat semua. Usahakan, insya Allah kalau itunya sehat, rezekinya sehat. Yakin. Iya, pasti ada teman-teman yang nolong lah apa gitu. Dan saya merasakan juga pada saat saya jatuh, ada teman yang nolong. Ada. Kenapa ya? Karena tadi kita punya pertemanan yang sehat. Jadi kesimpulannya tadi, betapa pentingnya kita menyadari bahwa aset termahal dari kita. Bagaimana cara menjaga aset itu? Maka dipelihara. Pertama hargai dulu. Otomatis sebelum dihargai diterima dulu. Oh iya, emang saya begini adanya, hitam putih atau tinggi pendek mancung pesek, itu adalah pemberian dari Allah. Saya terima apa adanya. Setelah saya terima, saya hargai. Ketika kita bisa menghargai, kita bisa juga menghargai orang lain. Karena kalau kita belum bisa menghargai diri sendiri, kita sulit menghargai orang lain. Nah, ketika kita sudah hargai, ini sebagai bahan bakar kita untuk bertransaksi, bekerja sama dengan orang lain.
Sehingga kita nggak mungkin bekerja sama dengan orang yang saling mendukung kalau di mana tempat berkumpulnya orang-orang yang menyehatkan, ya. Rumah terapi nanti di situ juga perlu dijaga cara makannya, cara minumnya, bagaimana pola hidupnya sehari-hari, pola tidurnya, pola makannya, pola jalannya, cara duduknya, cara berdiri dan sebagainya itu akan dipahamkan bersama-sama, dipelajari bersama-sama. Dan yang terpenting lagi buat teman-teman nih ya yang ingin tetap terjaga kesehatannya, tapi kan nggak tahu saya sehat apa enggak. Nah, datanglah ke rumah terapi. Ya, di APMI Kimdo kita medical check up di situ. Khusus nih buat anggota APMI Kimdo, boleh medical check up free gratis. Ya, diberikan oleh APMI Kimdo. Kita bisa di situ medical check up, ya, dicek dari kepala sampai kaki, datanya lengkap. Kemudian nanti kalau perlu ada yang kurang bisa diterapi. Terapinya juga gratis, tapi sekali aja ya. Ya mudah-mudahan sih sehat terus, ya. Dah insya Allah sehat terus di situ dikasih. Nah rumah terapi ini insya Allah juga secara posisi akan mendukung ya distribusi UMKM. Karena kalau UMKM sehat, terus nanti UMKM itu punya produk itu bisa disalurkan melalui rumah terapi. Karena apa? Karena berarti produknya sudah bagus, berkualitas, menyehatkan, layak dikonsumsi, bisa didistribusikan. Yang mendistribusikan adalah APMI Kimdo melalui rumah terapi atau rumah terapi melalui APMI Kimdo. Baik Pak. Gitu, Pak. Berarti satu waktu kita berbincang itu ya. Siap. Terima kasih Pak Dr. Pur. Demikian sahabat APMI Kimdo, bincang-bincang kita ini sangat penting. Aset kita ternyata harus kita jaga. Tanpa kita sehat secara badani, jiwa, pikiran, kita tidak bisa melakukan apapun. Dan jangan lupa itu harus dijaga dan dirawat, bahkan harus dilatih terus. Terima kasih, ini bincang-bincang kami. Terima kasih. Terima kasih Pak.